Shalom saudara-saudara yang dikuduskan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya kita semua selalu diberkati dengan damai sejahtera yang melimpah di dalam hati dan hidup kita. Saudara terkasih, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum masuk dalam saat teduh. Allah yang agung, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat berkat-berkat dan segala hal yang baik di sepanjang hari ini. Terima kasih buat pertolongan dan perlindungan-Mu yang membuat kami bisa melalui hari ini dengan baik. Ya Bapa, apabila ada di antara saudara seiman kami di Bijaksana Channel yang saat ini sedang sakit, maka kami berdoa memohon kesembuhan bagi mereka. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh belas kasihan dan jamalah setiap saudara kami. Berikanlah pemulihan yang sempurna dan kekuatan yang diperbaharui. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berjalan di dalam lembah kekelaman saat segala sesuatu di dalam hidup mereka begitu sulit. Kami berdoa memohon penyertaan dan pertolongan-Mu yang lebih nyata untuk menguatkan mereka. Berikanlah jalan keluar yang terbaik dan juga hikmat untuk bisa melalui setiap masalah yang terjadi. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk terfokus pada pendengaran firman-Mu. Ajarilah kami ya Bapa, seperti seorang Bapa mengajari anak-anaknya. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti akan firman-Mu, dan koreksilah kami dan ubahkanlah kami seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami memulai saat teduh ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita hidup di tengah dunia yang rapuh. Segala sesuatu yang ada di dunia ini mengalami kerusakan dan kemerosotan kualitas. Jadi tidaklah mengherankan kalau bidang-bidang kehidupan kita juga mengalami kerusakan. Tuhan tidak ingin kita mengalami kehidupan yang hancur, melainkan Ia ingin memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Bukan dalam arti materi, melainkan berkelimpahan dalam arti hidup yang berkemenangan dan diberkati. Dalam firman-Nya kepada Raja Salomo, Tuhan mengajarkan kita 4 syarat untuk mengalami pemulihan atas kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam bidang-bidang kehidupan kita. Mari kita baca dalam 2 Tawarik 7 ayat 13-14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 4 syarat penting yang diperlukan untuk pemulihan yang sejati dan mendalam berdasarkan ayat Alkitab tersebut adalah yang pertama, merendahkan diri. Kerendahan hati adalah dasar dari pertobatan sejati. Ketika kita menghadapi keterbatasan, kesulitan, atau kekeringan dalam hidup, kita harus mengakui bahwa kita tidak bisa mengatasi semuanya dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui ketergantungan kita kepadanya, dan mengesampingkan kebanggaan dan kesombongan. Yang kedua, berdoa dengan tulus. Doa adalah pintu yang menghubungkan kita dengan Allah. Dalam saat-saat sulit, kita perlu mengangkat hati dan suara kita dalam doa yang sungguh-sungguh. Ini adalah waktu untuk berbicara kepada Tuhan, berbagi kekhawatiran kita, memohon bimbingan dan mencari kekuatannya. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta yang senantiasa mendengarkan anak-anaknya. Syarat yang ketiga adalah mencari wajah Allah. Pencarian wajah Allah bukanlah pencarian kosong. Ini adalah hasrat untuk mengenal Allah dengan lebih dalam, merenungkan firman-Nya, dan berusaha hidup sesuai dengan kehendak-Nya.
Pencarian wajah Allah membantu kita untuk menjaga hubungan yang erat dengannya. Ini juga membuka jalan bagi penghiburan dan arahannya dalam hidup kita. Yang keempat adalah berbalik dari kelakuan jahat. Pertobatan adalah langkah paling penting dalam proses pemulihan. Ini berarti kita harus menjauh dari kelakuan jahat atau dosa-dosa yang mungkin telah memisahkan kita dari Allah. Pertobatan adalah pengakuan dosa, perubahan hati, dan tindakan nyata untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan dalam 2 Tawarik 7 ayat 13-14 mengingatkan kita bahwa ketika kita memenuhi syarat-syarat ini, Allah senantiasa siap mendengar doa kita, mengampuni dosa kita, dan memulihkan kita. Oleh karena itu, dalam setiap kesulitan, marilah kita mencari Allah dengan kerendahan hati, berdoa dengan tulus, mencari wajah-Nya, dan berbalik dari kelakuan yang jahat. Allah selalu siap memberikan pemulihan dan penghiburan kepada umat-Nya yang setia. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui renungan ini, Roh Kudus memberkati dan menguatkan kita semua yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu malam ini. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu dan memohon campur tangan-Mu untuk memulihkan kami. Kami membawa semua bidang kehidupan kami ke hadapan-Mu, baik itu keluarga, keuangan, pekerjaan, pelayanan, dan kesehatan. Kiranya Engkau memberkati dan memulihkan semuanya. Kami membawa juga rencana-rencana kegiatan kami besok kepadamu. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kekuatan bagi kami untuk menjalani tantangan kehidupan sehari-hari. Kami serahkan segala kebutuhan kami dan keluarga kami kepadamu, karena kami percaya Engkau Allah yang memelihara kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami berdoa memohon Engkau memberikan kami tidur yang tenang, terlindungi dan dilingkupi dengan damai sejahtera serta sukacita-Mu. Jauhkanlah segala sesuatu yang jahat dan pencobaan-pencobaan yang bisa membuat kami terjatuh ke dalam dosa. Berikanlah kami kesehatan pada tubuh kami, agar kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Bapa, tidak lupa kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Berkatilah bangsa kami dengan kebaikan-Mu yang melimpah. Berkatilah Indonesia dengan keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkatilah Indonesia dengan para pemimpin yang hati dan hidupnya berkenan di hadapan-Mu. Kiranya tangan-Mu senantiasa menuntun dan menopang bangsa kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.